Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Septiawan. Saya di sini akan memaparkan tentang teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura untuk mm, menyelesaikan UAS dari Pak Junaidi. Nah, yang pertama, siapa sih Albert Bandura itu? Albert Bandura merupakan orang yang lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di kota kecil Mundare, bagian selatan Alberta, Kanada. Nah, dia sekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah yang sederhana. Namun dengan hasil rata-rata yang sangat memuaskan, setelah selesai SMA, dia bekerja pada perusahaan penggalian jalan raya Alaska Highway di Yukon. Dia menerima gelar sarjana muda di bidang psikologi dari University of British of Columbia tahun 1949. Kemudian dia masuk ke University of Iowa, tempat di mana dia meraih gelar PhD tahun 1952. Baru setelah itu dia menjadi sangat berpengaruh dalam tradisi behaviorist dan teori pembelajaran. Lalu apa sih pemikiran Bandura? Yang pertama adalah belajar observasional. Apa sih belajar observasional itu? Menurut Bandura sendiri, belajar observasional bisa meliputi imitasi ataupun tidak. Sebagai contohnya, saat kita melintasi sebuah jalan, kemudian di samping kita ada mobil yang masuk jurang, dan berdasarkan proses belajar observasi itu, kita akan membelokkan mobil untuk menghindari jurang. Dalam kasus tersebut, kita tidak mengamati apa yang kita observasi. Yang kita pelajari menurut Bandura adalah informasi di mana terjadi proses kognitif dan kita akan bertindak untuk kebaikan diri kita sendiri. Observational learning tidak membutuhkan respon atau reinforcement nyata. Menurut Bandura, reinforcement itu tidak berfungsi secara mekanis atau otomatis untuk memperkuat perilaku. Tetapi, observer harus memperhatikan kontingensi reinforcement sebelum mereka merasakan dampaknya. Lalu ada teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial memiliki 4 tahapan, yaitu atensional, retensional, pembentukan perilaku, dan motivasional. Lalu apa sih atensional itu? Nah, atensional itu adalah pengamatan secara selektif dari banyaknya pengaruh si model. Sebelum sesuatu dipelajari dari model itu harus diperhatikan. Contoh sederhananya seperti ini. Kakak beradik yang sedang bermain di taman, kakak yang sedang bermain ulat dan lama-kelamaan ia merasakan gatal, maka ia mengalami proses belajar untuk menghindari ulat. Adiknya yang memperhatikan juga akan menghindari ulat tersebut setelah melihat respon sang kakak. Lalu, retensional. Nah, retensional hasil informasi disimpan dalam memori agar informasi yang sudah diperoleh dari observasi bisa berguna. Informasi itu harus diingat atau disimpan. Informasi disimpan secara simbolis melalui dua cara. Yang pertama imajinasi atau verbal. Lalu yang ketiga adalah pembentukan perilaku. Menentukan sejauh mana hal-hal yang telah dipelajari akan diterjemahkan ke dalam tindakan atau performa, menghasilkan sebuah perilaku. Contohnya, seorang anak yang meniru kebiasaan ayahnya yang sebelum tidur selalu menyikat gigi, anak tersebut mengikuti apa yang ia lihat dari ayahnya, atau modeling. Lalu yang keempat adalah motivasional. Menyediakan motif untuk menggunakan apa-apa yang telah dipelajari, seorang pengamat dapat belajar cukup dengan mengamati konsekuensi dari perilaku orang lain, menyimpan informasi itu secara simbolis dan menggunakannya jika perilaku itu bisa bermanfaat baginya. Contohnya, seorang siswa yang termotivasi ketika melihat temannya mendapatkan IP di atas 3,5 sehingga siswa tersebut termotivasi untuk belajar lebih giat agar bisa mendapatkan IP di atas 3,5 seperti temannya. Lalu ada ciri-ciri teori pemodelan Bandura. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Pelajaran meniru suatu kemampuan dan kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai diakhiri dengan penguatan yang positif. Dalam pembelajaran sejarah, teori Bandura sangat berpengaruh. Seperti untuk mengajarkan biografi para tokoh pendiri bangsa untuk dikenali oleh mereka dan mereka dapat mengamalkan apa yang baik dari mereka.
Sekian pembahasan mengenai teori sosial belajar. Albert Bandura.